Kita sering mendengar kata ruang, tetapi apakah kita tahu apa itu ruang? Apa definisi dari ruang? Dan bagaimana ruang dalam perspektif ilmu lingkungan? Pada masa pandemi seperti ini, saya mengajar dari rumah dan mungkin sebagian besar dari kalian juga belajar dari rumah. Nah, tahukah kalian rumah itu juga adalah ruang? Lalu kalau kita melihat rumah terdiri atas beberapa ruang. Ruang tamu, ruang belajar, ruang makan, ruang dapur, kamar, dan itu juga adalah ruang. Rumah saya itu berjarak sekitar 8 atau 9 kilo dari kampus Salemba. Rumah kalian juga mungkin berjarak 10 kilo atau mungkin di atas 15 kilo atau bahkan lebih dekat kepada kampus UI Salemba. Nah, jarak itu juga adalah ruang. Dan rumah saya berada di kawasan pemukiman, di mana terdiri atas beberapa rumah-rumah. Dan kita kenal itu disebut sebagai kawasan permukiman. Mungkin di antara kalian juga sering mendengar kawasan industri, tempat di mana ada banyak industri-industri bertempat. Lalu kita juga mengenal kawasan pariwisata, kawasan perdagangan. Maka kawasan itu juga adalah ruang. Oke, kita akan bergerak lebih besar lagi. Rumah saya berada di Jakarta. Jakarta itu terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terletak di Indonesia. Indonesia itu berada di Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara itu berada di Global South dari bumi. Jadi ruang memiliki skala dari mikro, meso, sampai dengan makro. Ruang juga memiliki ciri lokasi. Lokasi menentukan letak dari di mana ruang itu berada. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana kemudian ruang didefinisikan di dalam undang-undang. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini undang-undang ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang ini, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Jadi ruang di dalam lingkungan hidup diartikan sebagai sebuah wadah yang di dalamnya ada atribut, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk kita, termasuk manusia. Dan juga penekanannya adalah pada interaksi antara benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup itu dalam satu ruang yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kita akan lihat lagi bagaimana ruang diartikan dalam undang-undang yang berbeda. Nah, kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang itu diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi secara fisik
ruang itu meliputi darat, laut, udara. Dan pemahaman yang paling menarik adalah bahwa tidak hanya sebagai wadah, tetapi wadah itu adalah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup. Nah, bagaimana kemudian kita melihat dari dua undang-undang tadi, memahami ruang di dalam perspektif pengaturan atau regulasi. Ketika Undang-Undang Lingkungan Hidup melihat ruang di dalam konstelasi semua interaksi yang berada, atribut-atribut yang berada di dalam ruang. Sementara definisi ruang di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, dia menekankan pada wadah matra yang meliputi darat, laut, dan udara, dan termasuk ruang di dalam bumi. Oke, kita masuk kepada fakta. Ya. Tahukah kalian bahwa luas permukaan bumi 510,1 juta kilometer persegi. Yang tentunya tidak semua luas permukaan ini dapat dihuni oleh manusia. Dan 70 sampai dengan 80% adalah air. Jadi tinggal 20 sampai dengan 30% yang dapat dihuni oleh yang merupakan daratan. Dan tidak semua daratan pun dapat dihuni oleh manusia. Lalu berapa sekarang jumlah penduduk dunia? Pada tahun 2020, manusia, penduduk dunia sudah mencapai 7,7 miliar. Jadi, bagaimana kepadatan di dalam ruang? Coba dicek kembali di rumah-rumah kalian, di sekitar kawasan tempat kalian, bagaimana tingkat kepadatannya, bagaimana jumlah penduduknya, dan bagaimana juga hubungan antar makhluk hidup yang tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Nah, ketika kita bicara makhluk hidup lain, kita akan lihat bahwa ruang dalam perspektif lingkungan itu meliputi geosfer, biosfer, dan antroposfer. Geosfer itu meliputi atmosfer, ruang udara yang tadi digunakan pengertiannya dalam penataan ruang. Tapi tentu saja tidak hanya ruang udara, tetapi semua komponen atmosfer, baik itu cuaca, suhu, iklim, angin, kemudian hal-hal yang terkait dengan atmosfer itu menjadi bagian dari atmosfer ini. Lalu yang kedua adalah hidrosfer. Nah, hidrosfer ini meliputi semua unsur air, baik itu air permukaan, air laut, air bawah tanah. Siklus hidrologi menjadi bagian penting di dalam hidrosfer ini. Dan selanjutnya adalah litosfer, dari daratan dengan topologinya, dengan morfologinya, dengan landscape-nya, itu menjadi bagian dari geosfer. Dan setiap daerah, setiap kawasan memiliki ciri geosfer yang berbeda, baik dari atmosfernya. Kita hanya mengenal 2 musim, hujan dan kemarau, tetapi di belahan bumi lain mengenal 4 musim. Hidrosfer, Pulau Jawa relatif lebih banyak daratan, tetapi daerah Pulau Kalimantan lebih banyak sungai. Litosfer, daerah-daerah pantai, itu adalah daerah-daerah yang di atas permukaan laut yang rendah, relatif datar,
Tetapi daerah seperti Jogja dan sebagainya memiliki dataran-dataran tinggi. Lalu unsur berikutnya adalah biosfer. Nah, biosfer ini meliputi flora dan fauna. Yang keduanya saling berkaitan dan memiliki interaksi dan interdependensi. Nah, yang ketiga yang menjadi bagian penting pada waktu kita melihat unsur dari ruang adalah antroposfer. Di sini adalah perilaku manusia. Bagaimana manusia menata ruang, bagaimana manusia melakukan aktivitas, dan bagaimana manusia melakukan mobilitas. Itulah pembentuk-pembentuk ruang. Jadi kita sudah melihat bagaimana definisi ruang dan bagaimana ruang dalam perspektif ilmu lingkungan. Pada sesi berikutnya kita akan melihat bahwa ruang memiliki daya dukung, ada interaksi, ada interdependensi, ada harmoni, dan ada keberlanjutan di dalam penataan ruang.